So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng Iksan di sini. Oke, di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone Redmi 10 5G guys. Dan di video kali ini seperti judul video ini guys, kita bakal coba share ke kalian sedikitnya ada 10 settingan yang mungkin bisa kalian lakuin di HP ini tentunya. Karena guys, alasannya adalah sayang aja gitu kalau kalian beli smartphone tapi kalian nggak tahu cara setting HP-nya dan manfaatin fitur-fitur yang ada di smartphone yang kalian beli kayak Redmi 10 5G ini. Oke, kalau gitu seperti biasa, biar lebih detail lagi guys, kita pindah aja ke kamera yang di atas. Oke, jadi guys, ini dia tampilan smartphone-nya ya, dan ini adalah Redmi 10 5G. Dan kita langsung aja ke settingan yang pertama tentunya. Pastinya seperti biasa, kita setting terlebih dahulu bagian keyboardnya ya. Karena kalau kalian bisa lihat, di sini untuk keyboard virtualnya dia bukan pakai tampilan yang Gboard ya guys ya. Seperti ini, kalau kalian bisa lihat di sini untuk tampilan virtual keyboardnya, ini kalian bisa perhatikan ini pakai yang versi min alias yang bawaan dari si Redmi-nya. Dan kita bakal rubah untuk tampilan keyboardnya supaya ketika kita pakai jadi jauh lebih nyaman dan lebih enak lagi tentunya. Oke, kalian pastikan kalian pergi ke menu setting terlebih dahulu ya guys ya. Seperti biasa, kalian masuk ke menu pengaturan, kemudian kalian scroll ke bagian bawah guys, kalian cari yang namanya setelan tambahan, kalian tap di bagian sini, kemudian kalian masuk ke bahasa dan masukan dan langsung aja masuk ke bagian yang atur keyboardnya guys. Nah, di sini kalian tap dulu dan kalian lihat bagian Gboardnya dia masih dalam kondisi mati, kalian tap di bagian sini supaya dia hidup dan supaya dia langsung hidup ya guys, alias aktif. Dan ketika kita pilih di bagian keyboard saat ini, kita tap di bagian sini, maka dia udah muncul di sini dan kita langsung tap aja di bagian Gboardnya. Dan sekarang untuk tampilan keyboard virtualnya udah berubah menjadi tampilan dari virtual keyboard dari Google Keyboard itu. Cuman untuk tampilannya sendiri menurut saya ini masih kurang oke dan kurang enak buat dipakai ya, karena untuk input gesturnya seperti biasa ini bakalan selalu aktif dan kita bakal buat lebih nyaman lagi. Oke, yang pertama kalian pergi ya ke menu yang ada di bagian sini guys, ada anak panahnya, kalian tap aja di bagian sini, kemudian tap di bagian pengaturan di bagian tengah dan kalian pertama masuk ke preferensi. Seperti ini guys, kalau udah tampilannya kalian masuk ke baris angka, kemudian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian pilih yang tekan lama untuk simbol di bagian bawah sini guys. Nah, seperti ini ya. Setelah hidup, kalian kembali ke menu yang sebelumnya, kemudian masuk ke menu yang koreksi teks dan kalian perhatikan di sini ada beberapa hal yang harus kalian matikan guys, yang terutama di bagian koreksi otomatisnya. Kalian tap di bagian sini dan lanjut kembali ke menu yang sebelumnya dan kemudian masuk ke ketik geser. Kalian tap di bagian sini dan kalian matikan semuanya guys. Dan setelah itu tampilan Google Keyboardnya sudah menjadi lebih baik seperti ini. Dan paling penting untuk input gesturnya udah nggak aktif ya guys, yang ketika kalian pakai dengan satu tangan harusnya ini jauh lebih nyaman dan nggak bakal typo kayak gitu guys. Oke, kita lanjut ke settingan yang kedua nih guys. Pastinya kalian bakal nemuin yang namanya spam notifikasi dari aplikasi bawaan yang menurut saya nggak penting dan bisa dibilang sangat mengganggu. Nah, contohnya kayak gini ya guys ya, aplikasi Get Apps yang memang ini adalah aplikasi bawaan dari UI-nya Xiaomi yang harus kita matikan tentunya. Dan cara untuk mematikannya terbilang sangat mudah guys. Yang pertama, kalian swipe aja menu bar seperti ini atau notifikasi barnya dan kalian lihat di bagian sini ada notifikasi dari aplikasi Get Apps-nya. Kita tap and hold ya, kayak gini guys. Nah, setelah itu kalian lihat di bagian bawah ini ada 3 titik, kalian tap di bagian sini dan langsung aja kalian tap yang paling atas, tampilkan notifikasi ini kalian matiin aja. Dan setelah ini harusnya kalian nggak bakal nemuin lagi notifikasi Get Apps yang mungkin menurut kalian bakal ngeganggu. Dan ini berguna atau bisa dibilang berfungsi di semua aplikasi yang menurut kalian nggak pengen kalian lihat di notifikasi barnya. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur gestur layar di Redmi 10 5G-nya ini. Pastikan kalian pergi ke menu pengaturan lagi ya seperti biasa atau setting dan kemudian kalian scroll ke bagian bawah, kalian cari yang namanya layar kunci, tap di bagian sini guys dan kalian lihat di bagian menu utama ini ada yang angkat untuk bangunkan, kalian nyalakan. Kemudian di bagian bawahnya ada ketuk 2 kali untuk bangunkan, kalian nyalakan juga di bagian sini. Dan sekarang harusnya ketika kalian matikan atau kunci layarnya, kalian tap 2 kali dia langsung menyala ya guys ya. Dan kemudian ketika smartphone kalian berada di atas meja dan kalian angkat, dia juga otomatis menyala bagian layarnya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke settingan yang keempat nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur sentuhan tombol fingerprint scanner yang ada di sini ya guys ya. Dan cara untuk mengaktifasinya juga terbilang sangat mudah guys. Yang pertama, pastiin lagi kalian pergi ke menu pengaturan
pengaturan atau setting. Lanjut kalian scroll ke bagian bawah dan kalian cari yang namanya menu setelan tambahan seperti ini. Kemudian kalian tap di bagian pintasan gerakan ya seperti ini. Setelah itu kalian lihat di bagian bawah ada yang tulisan menu, ketuk 2 kali sensor sidik jari, lalu kalian tap di bagian sini dan kemudian kalian pilih aja fungsi apa yang mau kalian aktifkan. Di sini kayak misalkan ada hidupkan center dan juga banyak hal ya. Cuman saran saya mungkin kalian bisa aktifin aja buat ngebuka secara langsung daripada aplikasi kalkulator. Yang mana kadang kalau kita lagi butuh itu dicarinya agak susah ya guys ya. Dan ketika kalian udah aktifin, kita tap 2 kali di bagian tombol fingerprint scannernya. Sekarang dia langsung membuka aplikasi kalkulatornya kayak gini guys. Jadi ya ini tergantung sesuai preferensi kalian aja ya. Cuma kalau saran saya sih kalian aktifin aja buat ngebuka aplikasi kalkulator ini. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang kelima tentunya nih guys, yaitu bagaimana caranya nih menghilangkan tampilan layar Discover Google yang ada di bagian layar home screen ketika kalian swipe ke kanan kayak gini. Karena menurut saya lumayan banyak banget ya yang nanyain bagaimana cara ngilangin menu atau bisa dibilang tampilan layar Google Discover ini. Nah, cara untuk menghilangkan itu terbilang sangat mudah ya guys sebetulnya, yaitu dengan cara seperti ini. Pertama kalian pergi ke menu pengaturan pastinya, yaitu atau setting maksud saya seperti itu. Kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan kalian cari yang namanya layar utama ya. Di bagian sini ada yang ketulis menu layar utama. Kalian tap aja di bagian sini dan kalian lihat di bagian menu yang ketiga di sini ada layar -1. Kalian tap di bagian sini dan kalian pilih aja yang tidak ada guys. Maka setelah kalian rubah untuk tampilan layar Google Discover ya, sekarang ketika kalian swipe ke kanan dia udah nggak ada guys ya. Jadi lebih bagus lagi atau bisa dibilang lebih jernih lagi tentunya. Ya, selanjutnya kita ke settingan yang keenam guys, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan tampilan status memori ketika kita tap di bagian recent apps atau recent itemnya ini. Biasanya kan dia bakal muncul di bagian sini ya guys ya, untuk mengetahui berapa status RAM atau bisa dibilang memori yang tersisa gitu. Dan cara untuk mengaktifasinya juga terbilang sangat mudah. Pertama, kalian pergi lagi ke menu setting atau pengaturan ya. Pastikan selalu pergi ke menu setting atau pengaturan. Kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan kalian tap aja di bagian layar utama ini. Lalu kalian scroll lagi ke bagian bawah guys dan kalian pilih di sini ada yang namanya tampilkan status memori, kalian hidupkan kayak gini. Dan sekarang ketika kalian buka recent apps atau recent item buat ngecek status memorinya, dia udah ada ya di bagian pojok kanan ini yang sebelumnya itu belum muncul. Jadi ini adalah cara untuk menampilkan status memori yang tersedia di Redmi 10 5G-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketujuh nih guys, yang mana menurut saya ini adalah menu yang cukup menarik buat kita aktifin ya guys. Apalagi buat kalian yang hobi dengerin video podcast di YouTube gitu dan nggak punya akun YouTube Premium. Jadi kalau misalkan kalian kerja di kantor, biasanya kan otomatis harus mematikan layarnya ya supaya kalian kelihatan kerja gitu. Dan ini sangat mudah ya untuk mengaktifasinya dan terbilang sangat berguna buat kalian yang suka kayak gitu tadi. Oke, yang pertama kalian pastikan pergi ke menu pengaturan lagi atau setting guys, seperti ini. Kemudian kalian scroll aja ke bagian bawah. Lalu kalian cari yang namanya fitur spesial ya. Sorry, di sini ada yang namanya fitur spesial. Kalian tap aja di bagian sini. Kemudian di sini kalian lihat ada beberapa menu dan pastiin kalian pilih yang kotak alat video ini. Dan secara default dia memang belum aktif guys. Jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu seperti ini. Dan kedua, kalian harus pilih aplikasi apa yang mau kalian lakukan seperti itu ya. Yang menurut saya ini bagusnya sih buat aplikasi platform yang memang menyediakan tampilan video gitu guys. Jadi kalian tap di bagian sini ya, karena ini masih ketulis 0 aplikasi. Kalian tap di bagian sini dan kalian cari aja tentunya aplikasi YouTube ya, seperti ini. Dan nggak cuman aplikasi YouTube aja sebetulnya guys, kalian juga bisa aktifin untuk penggunaan di aplikasi TikTok yang secara penggunaan dia bakalan sama aja. Jadi di sini saya bakal contohin buat penggunaan di aplikasi YouTube-nya aja ya guys. Jadi kita coba buka aplikasi YouTube-nya. Kemudian kalian lanjut pilih video apa yang mau kalian tonton tentunya. Di sini saya bakal kasih contoh untuk video paling baru ya guys ya, video Q&A. Kita buka videonya guys. Dan seperti ini ya untuk tampilannya. Dan kalian untuk mengaktifasi kotak alat videonya itu dengan cara seperti ini. Kalian swipe dari kiri ke kanan di sini ya guys, karena ada tulisan kayak garis kayak gini. Kalian swipe aja seperti ini dan kalian pilih di bagian sini ada yang namanya layar mati guys ya, dengar dengan layar mati. Kalian tap di bagian sini dan dalam kondisi layar terkunci seperti ini, video YouTube-nya dia masih ngeplay atau masih bermain. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk beli akun YouTube Premium buat aktifin fitur yang kayak gini guys, karena udah ada secara default di tampilan MIUI-nya ini.
Oke, kalau gitu sekarang lanjut ke settingan yang ke-8 nih guys. Ya, bisa dibilang ini adalah fitur yang cukup banyak dicari juga nih, yaitu fitur ruang kedua di Redmi 10 5G-nya ini. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya guys, untuk varian yang saya pegang ini adalah varian RAM 6/128 GB. Kenapa saya kasih tahu dulu ke kalian? Karena khawatirnya ada yang kalian beli untuk varian RAM terendahnya, nantinya bisa aja itu nggak ada atau nggak tersedia guys ya, karena banyak banget case-nya yang kayak gitu. Jadi ini adalah varian yang tertinggi yang ada di Redmi 10 5G. Nah, cara untuk aktivasinya juga terbilang sangat mudah guys. Kalian pergi lagi ke menu setting atau pengaturan, kalian scroll ke bagian bawah dan kalian cari yang namanya fitur spesial, kalian tap di bagian sini dan kalian pilih opsi menu ruang keduanya dan kalian ikuti aja untuk prosedurnya ya guys. Pertama kalian tap aja hidupkan ruang kedua. Kalian tunggu prosesnya kayak gini guys. Setelah itu kalian tap lanjut di bagian kanan bawah ini. Oh sorry, ini terlalu terang ternyata. Saya bakal, aduh nggak bisa ya ternyata guys. Saya harus lanjut aja. Ini ternyata nggak bisa di turunin. Kita nggak bisa swipe barnya kayak gini. Kita tap aja di bagian lanjut. Pokoknya ada di bagian bawah kanan. Dan kita tap lagi bagian lanjut guys di sini. Dan kalian langsung tap di bagian setelah sekarang. Dan yang pertama kalian harus konfirmasi dulu ya kata sandi pola yang kalian mau nanti buat ruang pertamanya. Ini kalau misalkan kalian dari awal setting smartphone-nya belum setting layar kunci ya guys ya. Jadi kalian harus setting terlebih dahulu. Oke ya, sekarang kita coba setting dulu buat kata sandi pola untuk ruang pertamanya. Ya, seperti ini saya bakal buat. Sorry kalau misalkan nggak kelihatan, ini nggak bisa dikecilin, ternyata dia otomatis guys ya. Nah, setelah kita konfirmasi dan bakal ada konfirmasi lagi yang ketiga guys untuk ruang pertama. Dan sekarang kalau layarnya dia udah jadi biru, ini adalah kita buat kata sandi untuk ruang keduanya. Kita buat aja agak beda ya guys ya, seperti ini. Dan kita konfirmasi tentunya. Dan sekarang kita langsung lewati aja untuk bagian setel sidik jarinya. Dan setelah itu ini udah selesai guys, jadi langsung aja menampilkan untuk tampilan layar daripada ruang keduanya. Nah ini kalau kalian menemukan icon ganti kayak gini, artinya kalian lagi berada di ruang keduanya. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-9 nih guys, atau bisa dibilang ini adalah fitur yang disediain di Redmi 10 5G ini, yaitu bagaimana caranya kita menggandakan aplikasi di HP ini tanpa menggunakan aplikasi dari pihak ketiga. Nah, caranya ini terbilang sangat mudah guys. Kalian pergi ke menu pengaturan atau setting. Nah, kita scroll ke bagian bawah, kalian cari yang menu aplikasi tentunya, kalian tap di bagian sini. Dan kalian perhatikan di bagian bawah ini ada ketulis aplikasi ganda, kalian tap di bagian sini dan kalian pilih aja aplikasi apa yang mau kalian gandakan. Sejauh ini saya coba guys, untuk aplikasi itu hanya platform sosial media aja ya guys, kayak Facebook, TikTok, mungkin Instagram dan juga Telegram gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini pun ada aplikasi game, seharusnya ini nggak berjalan dengan semestinya. Jadi pastiin kalian buat gandain aplikasi platform sosial media aja ya guys ya. Di sini kita bakal contohin untuk aplikasi TikTok dan coba kita cek di bagian layar home screen atau layar utamanya. Dia udah ada ya guys untuk tampilan aplikasi keduanya. Dia biasanya ada logo atau icon kuning di bagian bawah kirinya ini. Jadi ini adalah cara untuk menggandakan aplikasi tanpa aplikasi pihak ketiga di Redmi 10 5G-nya. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke settingan yang terakhir nih guys, atau yang ke-10, yaitu bagaimana caranya kita merubah tampilan navigasi virtual yang ada di bagian bawah sini dengan tampilan layar gestur yang biasanya ada di Apple kayak gitu guys. Nah, cara aktivasinya ini gampang banget ya guys. Kalian pergi aja ke menu pengaturan atau setting, kemudian kalian scroll ke bagian bawah, cari yang namanya layar utama, tap aja di bagian sini dan kalian lihat di sini ada yang namanya navigasi sistem. Kalian tap di bagian sini dan kalian pilih yang di sebelah kanan yaitu gerakan. Dan sekarang kalian ini skip aja. Dan sekarang harusnya ini udah berubah ya guys ya. Ketika kalian mau kembali ke menu yang sebelumnya, kalian tinggal swipe aja dari kanan ke kiri seperti ini. Kemudian ya bisa dari kiri ke tengah seperti ini juga. Dan kalian mau lihat recent apps atau recent itemnya, bisa dari swipe dari bawah ke tengah kayak gini ya guys ya. Atau mau langsung lompat ke layar home screen, dari tampilan menu tinggal swipe aja gini tanpa di hold di bagian tengahnya. Jadi ada cara untuk merubah tampilan navigasi virtual ke tampilan navigasi layar yang ala-ala iPhone di Redmi 10 5G-nya. Ya, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya video 10 setting dari smartphone Redmi 10 5G-nya ini. Oke, kalau gitu saya ucapin terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Dan kalau gitu, sampai kita berjumpa lagi ya guys di kuliah selanjutnya.